Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 10 Agustus 2021 bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, saudari-saudara, para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Salam Fresh Juice, berkah dalam. Kembali saya Reynold Vincent dari Yogyakarta mengudara, menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini yang kembali akan dibawakan oleh mama saya. Monggo, Ma. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, Ma. Para sahabat, kali ini kami berada bukan di lokasi wisata, tapi di halaman rumah kami sendiri, di halaman samping, karena sedang PPKM. Tetapi tidak mengurangi berkat yang akan Tuhan curahkan hari ini kepada kita sekalian, yang saya yakin dan percaya diberkati oleh bacaan Injil tadi. Hari ini gereja memperingati atau merayakan Santo Laurentius martir. Santo Laurentius ini disiksa, dieksekusi oleh kaisar yang kejam yang namanya Kaisar Valerian pada tahun 258 karena menolak menyerahkan harta gereja dan malah membagikannya kepada kaum miskin papa. Tindakan Santo Laurentius ini sesuai dengan nama baptis mama saya, Laurencia, itu meneladan Kristus. Meneladan apa yang disabdakan oleh Kristus sendiri dalam bacaan tadi. Jadi Santo Laurentius menjadi biji gandum yang mati dan menghasilkan banyak buah. Banyak orang kemudian memuji, memuliakan Allah oleh karena tindakan keberanian dan pengorbanan Santo Laurentius di dalam membela sesama, membela kaum miskin papa ini. Kita tidak perlu mati betulan seperti Santo Laurentius, tetapi kita dituntut, kita diajak, ya bahasa halusnya diajak, untuk menjadi Laurentius kekinian. Salah satunya adalah teman mama saya, mungkin para sahabat juga sudah pernah mendengar nama komunitas ini, yaitu OCC, Orphan Care Community, yang didirikan oleh Om Peter Charles Patiyapon. Nanti teman-teman bisa lihat YouTube-nya, OCC Orphan Care Community, yang terus-menerus tanpa henti berjuang menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah tadi. Mati bukan dalam arti mati secara jasmania,
tetapi mati mematikan ego dan melayani sesama. Karena Pak Peter Charles Patiapon ini melihat Tuhan Yesus dalam diri anak-anak yatim piatu, dalam diri orang-orang jompo, dalam diri orang-orang yang terkena COVID. Saat ini mereka juga berjuang tanpa kenal lelah, sampai membagikan masker di jalanan, memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk para penderita COVID yang sedang isoman terutama. Nah, saudari dan saudara, bagaimana dengan kita? Maukah kita mengikuti jejak Santo Laurentius? Maukah saudara dan saya juga mengikuti jejak Laurentius kekinian seperti Pak Peter Charles Patiapon tadi? Maukah kita berbuat sesuatu yang mulai dari paling sederhana sajalah untuk sesama kita? Banyak orang lebih memilih dilayani daripada melayani. Kalau melayani itu enak, dilayani enak. Nah, kita hari ini ditegur oleh Tuhan Yesus. Tadi teman-teman ya yang terkasih dalam Kristus masih ingat Yesus bersabda, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bayangkan, dihormati sesama saja kita luar biasa sukacita. Dihormati atasan terlebih lagi. Ini Bapa loh, menghormati kita loh. Kalau kita melayani Yesus sebagai biji gandum tadi yang menghasilkan buah melimpah untuk kemuliaan Allah. Nah, apakah kita mau beranjak dari keterbatasan diri ini, ketersempitan diri ini yang seringkali menghalangi pelayanan kita? Aduh, nanti dulu Tuhan, saya juga masih kekurangan. Masa saya melayani orang lain? Barusan tadi ada adik saya, Ina dan Odi dari grup band Shaggy Dog. Ya, teman-teman muda mungkin tahu Shaggy Dog. Mereka bercerita, mereka buka kafe dan PPKM ini sangat sepi. Tetapi mereka tiap minggu berbagi berkat, membagikan nasi gratis kepada para tukang becak, kepada ojol dan sebagainya. Jadi Tuhan mengirim mereka tadi siang ini saya take-nya sore ya, kesini juga bukan tanpa alasan. Jadi inspirasi bagi saya untuk saya bagikan kepada saudari-saudara semua bahwa pelayanan itu jangan nunggu kaya. Pelayanan jangan nunggu merasa cukup, merasa mampu baru kita melayani. Jangan menunggu berlebihan dulu. Justru dalam ketersempitan kita, justru dalam keterbatasan kita, Allah berkarya memberkati kita agar kita juga memberkati sesama kita, saudari dan saudara. Karena kalau kita memikirkan saya kurang, itu namanya egosentrisme. Ya, yang menguasai kita tidak mudah keluar dari situ. Karena apa? Karena egosentrisme itu sudah menutup mata dan hati kita untuk melihat celah kesempatan di dalam kesempitan kita. Melihat celah kesempatan untuk berkarya demi kemuliaan Tuhan. Berkarya membantu sesama dalam keterbatasan kita. Saudari dan saudara, jangan khawatir. Ada strateginya yang saya sebut sebagai catur ingat. Catur itu 4, ingat itu ya remember. Ya, bahasa Jawanya remember. Ya. Catur ingat. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa keluar dari egosentrisme itu dan menjadi biji gandum yang mati bagi kemuliaan Allah. Biji gandum yang berbuah banyak, berbuah melimpah demi keselamatan sesama. Yang pertama, ingat. Ingat tadi janji Yesus dalam Yohanes 12 ayat 26 ya. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa.
Itu jadikan motivasi. Wah, saya mau dihormati oleh Bapak karena saya pengen masuk surga. Coba kalau saya meninggal, ya tiba-tiba Bapak berkata, siapa lu? Gua nggak kenal siapa lu. Nyahlah, wahai engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Bapak tidak menghormati kita karena kita tidak melayani Yesus selama kita hidup di dunia ini. Yang perlu kita tekankan di sini adalah yang pertama, ingatlah janji Yesus itu. Janji Yesus bahwa kalau kita melayani Dia, maka Bapa akan menghormati kita. Kalau kita dihormati Bapa, maka surgalah tempat kita. Semua ingin masuk surga kan? Ada yang ingin masuk surga? Ada yang ingin masuk surga sekarang, detik ini? Tidak ada. Oke, baik. Yang kedua, ingat ya, melayani sesama itu adalah melayani Yesus sendiri. Karena dalam Matius 25 ayat 40, Yesus kan sudah berpesan pada kita kalau kita melayani sesama yang membutuhkan, Yesus ada di diri orang itu, di dalam diri mereka yang membutuhkan itu. Ingat itu. Yang ketiga, ingat untuk apa, saudari dan saudara? Pelayanan itu bukanlah profesi. Pelayanan adalah panggilan. Maka jangan jadikan pelayanan itu sebagai beban. Melayani itu bukan profesi. Melayani itu kita dipanggil. Kalau profesi itu punya beban. Kita ingin gaji, kita ingin penghargaan diri. Tapi kalau melayani, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita hanya alatnya saja. Jadi itu, jangan jadikan beban, itu panggilan kita yang harus kita tanggapi dengan sukacita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ingat untuk bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah berlimpah luar biasa tiap hari kepada kita, maka apa yang akan terjadi, saudari dan saudara? Kita menutup diri. Kita tidak bisa melihat celah kesempatan untuk melayani sesama, untuk melayani kemuliaan Tuhan. Kita selalu memikirkan diri kita sendiri terus-terusan. Saudari dan saudara, mari kita tutup renungan ini dengan sebuah pujian, ya, agar pujian ini dapat kita resapi dengan baik. Ya. Pujian ini berisi atau bertemakan tentang bagaimana diri kita yang diubah. Ya. Kita telah mati. Ya, kita diminta untuk mati raga. Untuk mati raga. Tetapi jikalau kita mati raga, kita meninggalkan dan menanggalkan egosentrisme kita, maka surgalah milik kita, surgalah tempat kita. Kita akan hidup selamanya di surga nanti. Mari kita naikkan satu pujian ini, saudari dan saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan memberkati selalu untuk selamanya, berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa,
10 Agustus 2021. Terima kasih kepada Bapak Renold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.